Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri Awalia, yang kedua Ahmad Mufli, yang ketiga Muhammad Musawir A, dan yang terakhir Andi Muhammad Raisnail Mustafa. Kami akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Materi yang akan kami sampaikan yaitu bab 2 komunikasi. Di mana materi komunikasi terdiri dari 4 poin yaitu TCP dan UDP, yang kedua protokol, yang ketiga RPC, dan yang terakhir RMI. TCP dan UDP adalah protokol transport yang berada di atas lapisan internet protokol. TCP adalah protokol yang handal. TCP dapat memastikan data yang dikirimkan sampai ke tujuan, begitu juga sebaliknya. TCP menambahkan beberapa prosedur di atas layar internet protokol untuk memastikan reliabilitas transport data. Yang pertama, flow control. Pengirim tidak akan memanjiri penerima, karena pengiriman didasarkan pada periode acknowledgement yang diterima oleh pengiriman yang berasal dari penerima. Yang kedua, retransmission dan duplication handling. Apabila segmen tidak mendapatkan acknowledgement dari penerima sampai waktu timeout yang diperlukan terlampaui, maka pengirim akan mengirim ulang. Berdasarkan nomor urut penerima data, dapat mendeteksi dan menolak kalau terjadi duplikasi. Selanjutnya, buffering. Buffering digunakan untuk menyeimbangkan antara pengirim dan penerima. Kalau buffer pada penerima penuh, maka segmen yang datang akan putus sehingga menyebabkan tidak ada acknowledge ke penerima dan pengirim akan melakukan transfer ulang. Checksum. Setiap segmen membawa checksum. Apabila checksum segmen yang diterima tidak sesuai, maka paket data tersebut akan di-drop dan kemudian akan ditransmit ulang. UDP tidak akan memberikan garansi seperti halnya yang diberikan oleh TCP. UDP tidak memberikan garansi terhadap pengiriman data. Kalau ingin menggunakan UDP sebagai protokol pengiriman yang handal, maka mekanisme kehandalan yang diinginkan dilakukan pada layar aplikasi. Selanjutnya, protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antar dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada hardware, software, atau kombinasi dari keduanya. Dahulu komputer menggunakan protokol yang berbeda, maka dibuatlah standar internasional yaitu model OSI yang terdiri atas 7 layer. Yang pertama, physical, data link, network, transport, session, presentation, dan aplikasi. Pertama, physical berfungsi mengirim bit dan menerima bit, menentukan kebutuhan listrik, mekanis, prosedural, dan fungsional, contohnya hub dan repeater. Data link layer berfungsi mengkomunikasikan bit ke bytes dan bit ke frame, melakukan pendeteksian kesalahan, contohnya bridge dan switch. Network layer berfungsi menyediakan pengelamatan secara logikal, mengirimkan alamat network, contohnya router. Transport layer berfungsi melakukan perbaikan kesalahan sebelum pengiriman, melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi, contohnya TCP dan UDP. Selanjutnya, session layer berfungsi mempertahankan data dari berbagai aplikasi yang digunakan, menetapkan dan mengatur sesi antar aplikasi, contohnya OS. Presentasi layar berfungsi menyajikan data dan menerjemahkan data.
Selanjutnya, aplikasi layer, yaitu menyediakan interface antar jaringan dan aplikasi, mengkomunikasikan server ke aplikasi. Contohnya HTTP, Telnet, FTP, RPC, email, dan www browser. RPC adalah suatu protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antar proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh, remote system. RPC masih menggunakan cara primitif dalam pemrograman, yaitu menggunakan paradigma procedural programming. Selanjutnya, komunikasi request reply. Komunikasi antar proses dan objek pada sistem terdistribusi dilakukan melalui message passing, di mana klien melakukan pengiriman pesan ke server. Kedua, menerima hasil dari server, di mana server melakukan penerimaan pesan dari klien. Yang kedua, mengeksekusi permintaan dari klien. Yang ketiga, mengirim hasil ke klien. Contoh implementasi RPC, yaitu perhitungan luas persegi, di mana klien hendak menggunakan metode pada server, maka klien stop memaketkan request, di mana pada paket tersebut disertakan metode nama luas persegi yang dibutuhkan metode tersebut, yaitu P dan L. Paket request dari klien akan ditransmisi menjadi deretan bit 01 melalui network media. Kemudian server akan melakukan perhitungan, kemudian mengirimkan hasilnya ke klien. Selanjutnya, arsitektur RPC. Arsitektur RPC terdiri dari beberapa komponen pembangunan, antara lain klien, client stop, server stop, dan server. Klien aplikasi merupakan aplikasi pemanggil prosedur yang ada pada server. Klien memanggil suatu metode yang dibutuhkan beserta dengan parameter. Client stop merupakan komponen yang bertanggung jawab atas pembentukan paket request yang disertai dengan prosedur nama. Server stop merupakan komponen yang bertanggung jawab atas server. Selanjutnya, cara kerja RPC. Ini adalah cara kerja RPC, di mana penjelasannya prosedur klien memanggil client stop. Client stop membuat pesan dan memanggil OS klien. OS klien mengirim pesan ke OS server. OS server memberikan pesan ke server stop. Server stop mengunpack parameter-parameter untuk memanggil server. Server mengerjakan operasi dan mengembalikan hasilnya ke server stop. Server stop mengunpack hasil tersebut dan memanggil OS server. OS server mengirim pesan atau hasil ke OS klien. OS klien memberikan pesan tersebut ke client stop. Client stop mengunpack hasil dan mengembalikan hasil tersebut ke klien. Protokol dalam RPC itu 1. DCOM, Distributed Component Object Model, adalah konsep dan antarmuka program dari Microsoft yang memungkinkan objek program dari suatu klien yang memungkinkan objek program dari server yang berada di komputer yang berbeda dalam suatu jaringan. Yang kedua, SOAP, Simple Object Access Protocol, adalah standar untuk bertukar pesan berbasis XML melalui jaringan komputer atau program pada OS yang sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan XML sebagai mekanisme pertukaran data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan RPC. Kelebihan yaitu 1. Mudah digunakan karena pemanggilan remote prosedur tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur. Yang kedua, memanggil fungsi yang berada di komputer lain. Yang ketiga, marshal data sebagai pusat data. Adapun kekurangannya yaitu 1. Tidak fleksibel terhadap perubahan. 2. Tipe-tipe data terbatas. 3. Cenderung memakai Interface Definition Language. Berikutnya, RMI, Remote Method Invocation, adalah
salah satu bagian dari J2SE yang digunakan untuk membangun aplikasi terdistribusi menggunakan bahasa Java. RMI dapat juga disebut sebagai kumpulan kelas dalam Java yang digunakan untuk menangani pemanggilan metode secara jarak jauh dalam suatu jaringan internet. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek OOP. RMI hanya dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java. Adapun arsitektur Java RMI. Tujuan desain untuk arsitektur RMI adalah untuk menciptakan model objek Java yang terdistribusi secara alami. Arsitektur RMI terdiri dari satu, interface yang merupakan inti dari RMI. Yang kedua, klien lebih fokus pada definisi dari sebuah layanan. Terakhir, server lebih fokus pada bagaimana cara menyediakan layanan. Ini merupakan gambar arsitektur Java RMI. Adapun layer dalam arsitektur Java RMI. Implementasi RMI secara khusus dibangun dari 3 layer abstraksi, yaitu stub atau silicon layer, yaitu stub pada sisi klien berupa proxy, dan skeleton pada sisi server. Remote reference layer yaitu perilaku remote reference, misalnya pemanggilan kepada suatu objek. Transfer layer yaitu setup koneksi, pengurusannya, dan remote object tracking. Selanjutnya, contoh implementasi RMI. Aplikasi RMI seringkali terdiri dari 2 program terpisah, yaitu server dan klien. Aplikasi server membuat beberapa remote object, menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses, menunggu RMI klien merequest server. Sedangkan aplikasi klien mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server, menjalankan metode dari objek tersebut, meminta pemanggilan ke beberapa remote objek berdasarkan referensi yang diterimanya. RMI menyediakan mekanisme di mana server dan klien berkomunikasi dan memberikan informasi secara timbal balik. Aplikasi ini disebut juga aplikasi objek terdistribusi. Ini merupakan contoh implementasi Java RMI. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Java RMI. Kelebihan yaitu 1. Implementasi RPC dengan Java. Kedua, transfer Java objek. Ketiga, tidak perlu adanya IDL, Interactive Data Language. Dan keempat, RMI memungkinkan komunikasi remote antar program Java. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. RMI tidak memiliki konsep layanan. Kedua, objek server yang ditulis dengan RMI Java memiliki performa yang kurang karena batasan penggunaan JVM, Java Virtual Machine. RMI tidak bisa digunakan jika kelas-kelas RMI tidak diizinkan untuk di-load. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.